dengan NPM 2313/2010-75. Tugas ini dibuat untuk melaksanakan tugas UAS EPTM, yaitu tentang penyakit tidak menular. Penyakit yang saya ambil sendiri adalah tentang stunting. Apa sih itu stunting? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kita masuk ke definisi stunting. Apa sih itu stunting? Nah, stunting ini terjadi karena kondisi di mana pertumbuhan anak lebih lambat dari anak seusianya. Dan itu karena kekurangannya gizi dari masa kehamilan ibu dan pada masa awal kehidupan anak. Jadi, stunting itu terjadi karena kurangnya gizi ibu dari masa anak masih dalam kandungan dan hingga anak lahir ke dunia. Selanjutnya itu ada gejala klinis stunting, itu ada tinggi badan yang lebih pendek, ada juga berat badan yang tidak ideal, dan ada juga pertumbuhan lambat, dan selanjutnya ada perkembangan motorik yang lambat. Jadi perkembangan motorik itu seperti yang tadi kita bahas, itu adalah contohnya, dan juga rentan terhadap penyakit. Ini ada gambaran klinis stunting. Jadi stunting itu tidak hanya dilihat dari badannya yang pendek, tetapi ada dari beberapa faktor klinis lainnya. Yang pertama itu ada pertumbuhan fisik yang terhambat. Nah, itu bisa jadi berat badan yang lebih rendah untuk anak seusianya. Terus itu lingkar kepala dan kecil dari ukuran normal. Selanjutnya ada perkembangan motorik lambat. Jadi perkembangan motorik itu tuh seperti lambat dalam mencangkai tonggak, seperti lambat untuk bisa duduk, itu contoh kecilnya. Dan juga ada koordinasi tubuh yang kurang baik. Nah, selanjutnya lagi ada kekebalan tubuh yang lemah, jadi sering sakit, dan juga pencernaannya itu tidak bagus, dan juga ada lebih rentan terhadap penyakit kronis. Selanjutnya ada epidemiologi dari stunting. Di Indonesia sendiri, 1 dari 3 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan pada anak yang karena tidak dapatnya gizi dan nutrisi dari masa kehamilan dalam jangka waktu yang lama. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 2018 terdapat 8 juta anak Indonesia yang mengalami gangguan pertumbuhan. Patofisiologi dari stunting. Nah, proses terjadinya stunting. Jadi, stunting kan terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi dalam jangka waktu yang lama dari anak masih dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Dan juga proses kompleks dalam terjadinya stunting ini tadi, dan ada beberapa faktor lain yang ikut berpengaruh, yaitu ada kurangnya asupan nutrisi atau makanan bergizi selama masa kehamilan, dan pola makan yang tak seimbang, sering sakit seperti diare, dapat mengganggu penyerapan nutrisi, dan juga pemberian ASI yang tidak cukup atau kurangnya makanan pendamping ASI yang bergizi. Klasifikasi stunting. Stunting diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya yang biasanya diukur menggunakan nilai 2 skor dari tinggi badan dan juga umur. Klasifikasi berdasarkan WHO 2015, anak dengan kategori ini memiliki tinggi badan jauh di bawah rata-rata anak seusianya.